Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Melia Yosita. Kali ini di mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis dengan topik pembahasan pembangunan berkelanjutan dan bisnis global atau Sustainable Development and Global Business. Nah, ada beberapa topik yang akan kita bahas pada pertemuan kita pada kali ini, yaitu yang pertama ada mengenai Business and Society in the Natural Environment atau bagaimana cara bisnis dan masyarakat berada dan bersosialisasi di lingkungan alam. Kemudian yang kedua ada mengenai isu lingkungan global atau global environment issue dan bagaimana respon dari komunitas bisnis internasional. Nah, untuk yang pertama kali kita akan mulai membahas mengenai topik utama kita, yaitu bisnis dan masyarakat di lingkungan alam. Bisnis, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan satu sama lain. Dalam melakukan aktivitasnya, bisnis dan masyarakat beroperasi di sekitar lingkungan alam dan sangat bergantung pada lingkungan alam tersebut. Planet indah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa ini memberikan berbagai sumber daya yang melimpah bagi ciptaannya. Sumber daya melimpah ini dapat kita sebut sebagai natural capital, atau aset yang dapat digunakan untuk keberlangsungan makhluk hidup, tidak terkecuali untuk manusia. Namun, di sisi keberlimpahan ini juga memberikan tantangan dan hambatan mengenai bagaimana cara memanfaatkannya tanpa merusaknya. Seperti yang sudah dijelaskan pada materi lainnya, bahwa bisnis, masyarakat, dan lingkungan alam merupakan satu kesatuan yang saling berinteraksi dan berhubungan satu sama lain, sehingga disebut sebagai interactive system. Dan sistem ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena saling berhubungan dan terus bersosialisasi. Kemudian, berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan sebuah konsep demi menjaga lingkungan alam yang dinamakan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Konsep ini berpegang teguh pada prinsip untuk memastikan bahwa menciptakan kualitas hidup yang lebih baik untuk semua orang, untuk sekarang maupun generasi selanjutnya. Berikut ini merupakan dua prinsip utama konsep sustainable development. Yang pertama yaitu melindungi lingkungan alam sekaligus menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Yang kedua, pembangunan ekonomi tetap dilakukan tanpa merusak lingkungan alam tersebut. Kemudian kita beralih lagi kepada yang dinamakan commons. Commons adalah sumber daya yang saling dibagi dan dimiliki bersama oleh kelompok individu seperti tanah, udara, dan air. Salah satu paradoks dari commons adalah jika semua individu berusaha untuk terus memaksimalkan penggunaannya demi kepentingan pribadi dalam jangka pendek, maka commons akan rusak, sehingga individu di masa yang akan datang tidak akan menikmatinya, termasuk pula organisasi bisnis di masa akan datang. Nah, beberapa contoh isu lingkungan global atau contoh kejadian yang diakibatkan oleh rusaknya commons tersebut dan berdampak bagi organisasi bisnis dapat kita lihat, yaitu contohnya yang pertama, adanya climate change, ozone depletion, resource scarcity, decline of biodiversity, dan threats to the world ocean. Mari kita bahas satu persatu ya. Untuk yang pertama, kita mulai dari yaitu perubahan iklim atau climate change. Perubahan iklim mengacu pada perubahan pada iklim bumi yang diakibatkan oleh meningkatnya konsentrasi karbon dioksida dan polutan lain yang diproduksi oleh aktivitas manusia. Makanya kita dapat melihat atau merasakan bahwa kadang cuaca itu terlalu panas ataupun terlalu dingin. Nah, fenomena ini yang disebut sebagai global warming. Berikut ini merupakan 5 isu lingkungan atau 5 environmental issue yang tadi terdiri yang isu lingkungan global itu ya, kita namakan 5 environmental issue. Nah, untuk climate change ini ada beberapa penyebab atau penyumbang emisi atau polutan terbesar di dunia. Yang pertama yaitu black carbon, di mana ini merupakan asap tebal dan hitam yang diakibatkan oleh pembakaran tidak sempurna dari mesin diesel, kebakaran hutan, serta kompor yang berbahan bakar arang, kotoran, dan kayu. Kemudian ada deforestation, yaitu di mana menebang pohon di hutan tanpa melakukan reboisasi. Dan yang ketiga yaitu penyumbang perubahan iklim di dunia terbesar ketiga yaitu ada beef production. Peternakan sapi merupakan salah satu penyumbang global warming dunia di mana diproduksi zat metan yang merupakan gas pemicu efek rumah kaca
dan gas ini diproduksi dalam pembuatan makanan ternak dan proses lainnya yang berhubungan dengan peternakan sapi. Kemudian isu lingkungan global selanjutnya ada ozone depletion atau penipisan lapisan ozon. Nah, ozon ini merupakan gas kebiruan yang terdiri atas 3 atom oksigen yang saling berkaitan dan mengambang sebagai lapisan tipis di stratosfer bumi. Lapisan ini berperan menyerap sinar ultraviolet atau UV yang jahat dan berbahaya dari matahari sebelum sampai ke bumi. Namun jika terlalu banyak sinar ultraviolet yang masuk ke bumi, maka akan menyebabkan gangguan mata hingga kanker kulit. Jadi kita harus menjaga jangan sampai lapisan ozon ini semakin menipis ya. Kemudian yang ketiga ada kelangkaan sumber daya alam atau resource scarcity, di mana kelangkaan sumber daya alam yang dimaksud meliputi kelangkaan air bersih dan tanah yang subur. Kemudian yang keempat ada penurunan keanekaragaman hayati atau decline of biodiversity, di mana biodiversity merupakan jumlah dan variasi dari berbagai spesies flora dan fauna. Hutan hujan tropis merupakan habitat hidup sebagian besar flora dan fauna dunia, namun ilmuwan memprediksi akan banyak flora dan fauna yang rusak ataupun punah, dikarenakan habitat asli mereka dirusak oleh aktivitas manusia, tidak terkecuali aktivitas bisnis pula. Dan yang kelima yaitu adanya threats to marine atau ancaman bagi laut, adalah ancaman bagi ekosistem laut seperti berkurangnya hingga punahnya populasi ikan dan koral diakibatkan adanya pembangunan daerah pesisir yang digunakan untuk resort bahkan pemukiman penduduk seperti apartemen dan rumah susun. Dan bagaimana respon dari komunitas bisnis internasional mengenai isu lingkungan yang akan dihadapinya di masa yang akan datang? Di saat banyaknya tantangan ekologi yang seperti menghantam dunia internasional membuat komunitas bisnis internasional harus memiliki peran penting dalam menyikapinya. Peran ini ditandai dengan aksi sukarela atau voluntary dari organisasi bisnis untuk menerapkan prinsip sustainable development dalam setiap aktivitas bisnisnya. Nah, berikut ini merupakan aksi atau tindakan yang dapat dilakukan oleh organisasi bisnis untuk meminimalisir dampak negatif dari aktivitas bisnisnya yang berhubungan dengan masyarakat dan lingkungan. Yang pertama, organisasi bisnis dapat melakukan yang dinamanya analisis life cycle atau life cycle analysis. Analisis daur hidup atau LCA atau life cycle analysis merupakan analisis yang mengumpulkan informasi lingkungan yang memberikan dampak terhadap produk mulai dari saat produk itu dirancang, diproduksi, didistribusikan, digunakan hingga dibuang. Analisis ini digunakan oleh organisasi bisnis untuk meminimalisir dampak negatif produk tersebut terhadap lingkungan. Yang kedua, organisasi bisnis dapat melakukan industrial ecology, yaitu organisasi bisnis merancang pabrik dan sistem distribusi seolah-olah mereka adalah ekosistem mandiri. Contohnya melakukan daur ulang dari sisa hasil produksi sehingga tidak menjadi limbah. Yang ketiga, organisasi bisnis dapat melakukan carbon neutrality, di mana organisasi bisnis memproduksi zero emission, yaitu memproduksi produk tanpa berkontribusi dalam peningkatan efek rumah kaca. Contohnya, melakukan reboisasi hutan atau memproduksi energi yang bersih dengan menggunakan sumber pembangkit listrik tenaga surya. Dan yang terakhir, organisasi bisnis dapat melakukan teknologi cooperation, di mana melakukan kerjasama baik dengan pemerintah ataupun dengan komunitas, kemudian dengan organisasi bisnis lain untuk merancang serta mengimplementasikan program sustainable development. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silakan langsung ajukan di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.